Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Sahabat kalian yang berbahagia, saya pagi tadi hingga siang hari mengisi webinar berupa kegiatan bedah buku yang membahas tentang banjir darah. Ini adalah satu buku yang mengulas tentang betapa perilaku, tindakan, cara berpikir, bahkan orang-orang yang telah berpaham ideologi komunis itu sangat jauh dari nilai-nilai kemanusiaan, kasih sayang, kelemah lembutan, pengertian, bahkan lebih jauh soal persaudaraan. Bagi mereka, ketika seseorang atau kelompok dianggap bukan kawan alias lawan, maka sebisa mungkin harus dihancurkan. Tapi narasi-narasi seperti ini sebenarnya sudah cukup banyak diulas dalam banyak forum, banyak literasi. Bahkan setiap September akhir itu menjadi sebuah hajatan tahunan untuk bangsa ini riuh berbicara tentang komunisme. Dalam kesempatan itu saya memberikan sebuah rekomendasi bahwa apa yang menjadi bagian dari sejarah bangsa Indonesia dengan lahirnya Partai Komunis Indonesia, kita bisa temukan satu fakta bahwa mereka adalah satu kelompok yang memiliki ideologi materialisme, tapi didukung oleh kemampuan membuat satu rancangan kerja yang sangat sistemik, masif, bahkan begitu rapi dan solid. Sehingga kita bisa lihat pada tempo 48, 65 mereka selalu berusaha untuk menghadirkan kekuatan-kekuatan yang sudah lama mereka rancang. Ini menunjukkan bahwa kebatilan sekalipun kalau mereka diorganisir dengan baik, membentuk satu barisan, maka mereka akan memiliki sebuah kekuatan yang bisa mendominasi kekuatan-kekuatan lain, termasuk kekuatan kelompok-kelompok yang mungkin secara nilai ya tidak salah. Apalagi kalau kita bicara umat Islam, secara nilai sudah mutlak benar, tapi ketika tidak diorganisir dengan baik, maka dia akan dikalahkan atau terkalahkan. Ini satu sisi. Sisi yang lain, komunisme adalah sebuah paham yang mendorong para kadernya memiliki etos dalam berjuang dan berkarya sangat besar, sangat kuat. Ada totalitas, ya. Ada totalitas yang hadir di dalam cara berpikir mereka, termasuk semangat mereka di dalam mengisi hari demi hari di dalam menyalurkan, ya, mendistribusikan, ya, mentransfer nilai dan keilmuan yang mereka pahami sebagai sebuah cara untuk menjadikan mereka menerima komunisme itu sebagai sebuah jalan hidup atau ideologi. Nah, yang ketiga, komunisme sekalipun ya dalam konteks formal dia telah mungkin dibubarkan atau dianggap negatif, bahkan lebih dari itu, mereka yang betul-betul meyakini itu sebagai jalan perjuangan hidupnya tidak akan pernah bertemu dengan kata kematian. Bahkan satu negeri yang besar dengan paham komunis itu adalah saat ini negeri Republik Cina itu ya, Republik Tiongkok itu juga masih menggunakan paham komunisme sebagai jalur hidupnya. Nah, sahabat kalian yang berbahagia, ketika mereka mampu melakukan sebuah manuver sejarah yang sedemikian, katakanlah dalam tanda petik luar biasa, maka kita tidak mungkin ya merespon itu semua dengan cara-cara yang biasa. Kita harus memahami Islam ini bukan lagi sebatas pada aspek ritual. Cukuplah kalau jadi orang Islam tuh sholat saja, ibadah saja, tidak peduli pada aspek sosial, ekonomi, ya, politik, budaya dan seterusnya. Islam itu satu sisi juga sebagai peradaban. Maka generasi Islam itu harus memahami Islam dengan kekuatan intelektual yang memadai. Sehingga cara kita beriman kepada Allah itu adalah sebuah gerakan yang menjadikan diri kita semakin yakin akan keesaan Tuhan,
Allah Subhanahu wa taala, pada saat yang sama kita memiliki kemampuan untuk menjelaskan itu. Bagaimana secara rasional iman itu bekerja, apa keuntungannya ketika iman itu dikuatkan, ditajamkan di dalam diri seseorang. Sehingga orientasi hidup orang beriman itu memang tidak sama dengan orang yang berideologi materialisme. Itu yang pertama. Yang kedua, silaturahim di antara umat Islam itu harusnya mendorong lahirnya satu gerakan membangun mindset bersama di dalam menghadapi kemungkinan-kemungkinan atau bahkan serangan-serangan pemahaman yang destruktif terhadap nilai-nilai dan ajaran Islam, bahkan generasi Islam. Menghadapi ini semua, kita butuh sebuah kekuatan seperti bendungan yang kita gunakan untuk mengatur ya, arus bahkan volume air di dalam sebuah sungai besar atau bendungan besar. Tanpa itu maka kita akan menjadi kelompok yang secara mayoritas ya, secara kuantitas banyak, tapi secara kualitas tidak bernilai karena tidak ada ukhuwah Islamiyah. Dan ketika ukhuwah Islamiyah tidak ada, maka persatuan, kebersamaan itu menjadi hal yang sangat sulit diwujudkan di tengah-tengah umat Islam. Maka generasi Muslim hari ini itu harus bisa membangun komunikasi dengan berbagai pihak untuk menjalin satu kebersamaan di dalam bingkai ukhuwah Islamnya. Dan yang ketiga, umat Islam atau generasi Islam mesti memandang bahwa hadirnya ya paham-paham atau isme-isme yang menegasikan agama misalnya, yang tidak bisa menerima Islam misalnya, itu tidak dengan narasi kebencian, tetapi dengan narasi kita merangkul mereka. Ya, ada ungkapan dakwah itu merangkul, bukan memukul, ya, membina bukan mencela. Nah, jadi harus ada kekuatan besar di dalam diri kita itu. Bahkan dalam konteks yang ketiga ini, kalau kita lihat Perancis belakangan yang nampaknya mulai membangun narasi untuk menstigma Islam dan umat Islam, itu harus kita berikan sebuah jawaban-jawaban yang lebih rasional. Kenapa seperti itu? Karena pada hakikatnya kebenaran itu bisa diterima oleh orang-orang yang mau berpikir secara cerdas. Dalam pengertian yang lain, kebencian orang itu tidak menjadi legitimasi bahwa kita harus membenci juga mereka. Karena jika itu terjadi, maka sebenarnya Islam sebagai aspek peradaban belum menjadi satu pemahaman yang utuh di dalam diri kita, padahal itu sangat dibutuhkan dan diperlukan. Sahabat sekalian yang berbahagia, pada prinsipnya menjadi muslim itu tidak cukup soleh secara pribadi, tapi juga muslih, bisa menghadirkan maslahat secara sosial, bahkan lebih luas secara dimensi kebangsaan, kenegaraan, bahkan peradaban dunia. Semoga kita menjadi generasi yang mampu untuk mewujudkan itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.